Halo bro, sobat-sobatku yang budiman, saudara sebangsa dan setanah air, jumpa kembali bersama saya Seno Dwi di channel senodwi.10. Gimana kabar kalian bro? Semoga senantiasa dalam kondisi selamat dan diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya bro ya. Amin. Pada hari ini aku mau berbagi informasi terkait soal koil ya bro ya. Ini koil baru aja saya beli ini ya, koil YZ original ya bro ya. Ini bukan yang copotan motor, tapi ini bro, original spare part ya. Nanti kita coba bandingkan dengan koil originalnya punya Ninja RR. Nanti sekalian saya pasang ya bro ya di Ninja RR saya, seperti apa performanya, ada perubahan atau enggak ya bro ya. Koil ini banyak palsunya ya bro ya, jadi harus hati-hati dalam memilih koil ini. Nanti saya jelaskan juga ya, kita sharing berbagi ya ciri-ciri koil yang CZ yang original bro ya. Buat bro-bro sekalian yang masih belum subscribe channel saya, jangan lupa ditekan like, subscribe, dan diaktifkan untuk loncengnya bro, agar bro-bro sekalian gak ketinggalan update informasi terbaru dari saya bro ya kedepannya. Oke, langsung aja ya bro ya, kita bongkar dulu bro untuk koil YZ ini, sekalian nanti kita lihat dalamnya seperti apa dan kita pasangkan ke motornya ya bro. Oke, langsung selamat menyaksikan bro, cekidot. Oke ya bro, ini yang di sebelah kiri ini koil originalnya punya Ninja RR bro ya. Ini ada untuk masanya, ini untuk positifnya ya bro ya. Sekarang kita buka untuk koil YZ ya bro ya. Ini original bro ya, nanti kita tahunya ini original dari mana. Kita buka dulu ya bro ya kemasannya. Kita singkirkan dulu bro. Nah, ini penampakannya ya bro ya. Jadi ada beberapa item ya bro ya yang membuktikan si koil YZ ini original atau enggak. Yang pertama, yang paling gampang dilihat bro, ini ya bro ya. Kalau yang original ya, lubangnya ini dia center ya bro ya, berbentuk lingkaran. Kalau yang dia non original dia bentuknya oval bro ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari bodinya nih ya bro ya, kalau dia non original rata-rata dia nggak ada segi empatnya nih bro ya, nggak ada kotaknya ini ya, dia langsung polos aja bro. Kalau tulisan ini dia masih bisa dibuat ya bro ya, karena cuma disablon aja bro. Itu yang tanda kedua. Terus yang tanda ketiga ini ya bro ya, ini dia lapisan birunya tinggi ya bro ya. Nah nih ya, lapisan birunya tinggi nih ya. Kalau yang non original dia nggak tinggi bro ya, kelihatan. Terus ketrikannya yang ini ya, kalau yang original dia ini dua ini ya bro ya, kayak dua patrian ya bro ya. Nah ini bro ya, kalau yang non original dia nggak ada bro, dia cuma solderan satu aja ya. Oke, untuk perbedaan yang selanjutnya untuk kabelnya ya bro ya. Nah kabelnya kalau yang ori ya, ini tulisannya Kurabe bro. Nah ini ya bro ya, Kurabe 2019, berarti ini pembuatan tahun 2019 bro ya. Kalau yang KW dia nggak ada tulisannya ya bro ya, kabelnya polosan. Jadi Kurabe ini sebenarnya kabel yang dipakai untuk pengapian untuk tegangan tinggi ya bro ya, biasanya dipakai untuk mesin-mesin SE bro ya. Terus perbedaan selanjutnya terkait di ini ya bro ya, ini selang pelindung kabelnya. Kalau yang non ori dia lemes bro, kalau yang ori dia kaku ya. Ya ini kaku nih bro ya. Terus perbedaan selanjutnya, nah ini ada logo garpu talanya ya bro ya. Di sini garpu tala, terus yang di bawahnya Morik ya. Untuk tahun 2015 ke atas ya, itu sudah ada logo garpu talanya bro. Nah ini Morik ini spare part ya bro ya, bukan copotan dari unit. Kalau copotan dari unit dia garpu talanya di sini bro ya, di bawah sini.
ya, karena ini yang spare part, ori spare part, dia Morik ya, garpu talanya yang di atas ya. Tapi untuk bawaan 2015 ke bawah ya, dia ininya nggak ada di sini bro, garpu talanya nggak ada ya, yang di sini nih. Tahunya dari mana, buatannya ya dari sini bro ya. Nah ini bentar ya bro ya, kameranya nggak fokus nih. Nah ini ya, di sini 2019 bro. Kalau di sini tulisannya 2015 ke bawah, dia nanti nggak ada logo garpu talanya ya. Tuh bro. Terus perbedaan selanjutnya kita di kertasnya bro ya. Kertasnya mereknya Oji bro. Nah, Oji ini kalau dicium kayak ada bau-bau kayak obat nyamuk gitu ya bro ya, ada baunya. Ini kertas untuk apa, biar nahan, biar nggak lembab ya ini bro ya. Terus yang terakhir ya, di sininya ya bro ya, Yamaha motor. Nah ini kan di bawahnya ini ada garisnya nih bro. Nah ini garisnya ini nanti kalau kita zoom ya, ini ada tulisannya nih bro ya. Coba kita zoom dulu ya bro ya, nanti kita lihat tulisannya seperti apa bro. Nah ini nyoba saya foto ya bro ya, untuk gambar Yamaha-nya ini ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita zoom ya bro. Nah ini ada di garisnya ini, kalau kita zoom ada tulisannya Yamaha ini ya bro ya, banyak ya. Ya ini salah satu tanda kalau koil YZ tersebut original ya bro ya. Nah jadi nanti buat bro-bro sekalian yang mau beli koil YZ jangan sampai tertipu bro, karena harganya ini kurang lebih bro hampir sama nih bro, paling bedanya sekitar 100 ribuan bro, 100 sampai 200 ribuan nih ya, antara yang ori sama yang KW ya bro ya. Jadi pertama kita ulang bro. Jadi yang pertama yang paling kelihatan lubangnya, kalau yang YZ yang ori dia berbentuk bulat, yang enggak ori dia berbentuk oval, satu. Terus yang kedua ya ini ya bro ya, kalau yang ori dia ini ada kotaknya ini, kalau yang enggak ori ini kadang kotaknya nggak ada nih bro, kotaknya ini nggak ada, tapi kalau stempelnya tetap ada. Itu yang kedua. Terus lanjut yang ketiga ya, ini kabelnya ada tulisannya Kurabe bro. Nah Kurabe ini 2019, berarti tahun pembuatan 2019 yang ketiga. Terus yang keempat ini ya bro ya, ada tanda logo garpu talanya ya sama Morik ya. Kalau yang KW dia nggak ada logo garpu talanya untuk tahun 2015 ke atas ya bro ya. Kalau tahun 2015 ke bawah memang nggak ada logo garpu talanya bro ya. Terus selanjutnya ini ya bro, tandanya ini markingnya nih, dia birunya sampai ke atas nih bro. Nah terus ketrikannya double ya. Oke, terus ininya juga kaku ya. Kertasnya nih ada tulisannya Oji dan ada baunya bro, baunya harum-harum kayak obat nyamuk. Dan yang terakhir ini ya bro ya, tadi ada tulisannya Yamaha. Oke itu bro, tadi perbedaan untuk koil YZ yang ori dan KW nya bro ya. Kalau kita bandingkan dengan punyanya Ninja RR bro, nah ini secara desain sama ya bro ya. Jadi nanti pemasangannya PNP bro ya, jadi nggak perlu ada yang dirubah-rubah. Paling nanti untuk masangnya ini nggak mungkin bisa kepasang dua-duanya bro ya. Kalau kita lihat dia lebih panjang ya bro ya. Nah ini lebih panjang, tapi nggak apa-apa, yang penting nanti bagian masanya bisa nyangkut di bodinya, terus positifnya nyangkut kok ini dikosongin aja nggak apa-apa bro. Oke, nanti kita pakai kopnya punyanya Ninja RR ya bro ya, kop businya.
Oh ya bro, yang terakhir perbandingan ya bro ya, coil YZ dengan coil originalnya Ninja RR ya bro ya. Kenapa ini saya ganti ya bro ya, coilnya Ninja RR dengan coil YZ bro ya. Kalau kita sama-sama ketahui, coil YZ ini dia lebih bagus ya bro ya secara pengapiannya. Jadi udah ada yang review bro, secara pengapian dia sekitar 60.000 volt bro ya. Kalau yang originalnya Ninja RR ini dia hanya 20.000 volt ya, sekitar 20.000 volt ya. Jadi bedanya hampir 40.000 volt bro ya untuk pengapiannya. Jadi otomatis apinya akan lebih besar yang coil YZ ya. Apa sih ini efeknya bro? Dengan api yang lebih besar otomatis kan pembakarannya lebih sempurna ya bro ya. Jadi bahan bakar yang terbakar maupun oli sampingnya dia lebih sempurna bro ya. Jadi kalau pembakarannya lebih sempurna otomatis ya bahan bakarnya akan lebih irit ya bro ya. Dan pasti ke power motornya akan jauh ya berubah nanti bro ya. Karakter motor pasti akan berubah ya. Nanti saya coba tanpa mengganti settingan pilot jet dan main jet ya bro ya. Jadi itulah keuntungannya coil YZ dibandingkan coil originalnya Ninja RR bro ya. Kita langsung pasangkan di motornya ya bro ya. Pertama-tama kita lepas dulu bro untuk coil orinya punyanya Ninja RR. Kalau di tempatku aku pakai kunci L ya ukuran 5 bro. Kalau orinya pakai kunci pas atau ring ukuran 10 ya bro ya. Nah kita lepasin, habis itu kop businya nanti kita lepas juga karena akan kita pakai nanti untuk punyanya coil yang YZ nya bro. Setelah itu kita pasang untuk coilnya, ini terserah bro ya, mau dimasanya di bagian atas atau masanya di bagian bawah sama aja bro ya. Nanti yang disangkutin satu baut aja. Untuk bagian masa yang disangkutkan yang paling dekat dengan positifnya ya bro ya, jangan di sisi satunya, nanti jadi nggak efektif bro ya. Kalau di tempat saya ini tak balik ya di belakang ya, jadi nanti kabelnya itu ngadep ke depan bro ya biar nggak terlalu panjang. Oke, kita pasangkan bro untuk kop businya, terus kita masukkan ke businya juga ya bro ya. Langsung kita tes bro. Oke bro, langsung kita tes ya bro ya. Kita nyalakan ya. Di sini saya tanpa melakukan pergantian apapun ya bro ya, hanya ganti koilnya ya, langsung dipasangkan, langsung kita hidupkan dan ternyata bisa hidup ya bro ya. Jadi coil YZ ini PNP untuk dipakai di Ninja RR bro ya. RPM nya juga stabil bro. Demikian bro update informasi dari saya mengenai coil YZ yang saya pasangkan di Ninja RR ya bro ya. Jadi coil YZ ini PNP bro ke Ninja RR tanpa perlu ada perubahan apapun. Buat kalian yang belum subscribe channel saya, bisa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya bro ya, agar kalian semua tidak ketinggalan update informasi terbaru dari saya. Oke bro, terima kasih dan salam damai.